Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Halo sahabat Harmonis, senang sekali kembali menyapa Anda di tayangan podcast Harmonis, Hidup Sehat dan Optimis. Persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Oku Timur. Bersama saya, Evi Septiani yang akan memandu bincang-bincang kita pada hari ini. Pada tayangan kali ini kita akan membahas tentang pelayanan ramah anak di Puskesmas Rawabening, Kecamatan Buai Madang Timur, Kabupaten Oku Timur. Untuk itu, pada hari ini telah hadir narasumber yang tentunya akan berbagi cerita, pengalaman tentang implementasi pelayanan ramah anak di Puskesmas. Kita sapa Ibu Kepala UPTD Puskesmas Rawabening, Ibu Justina Sudarti SKM. Waalaikumsalam. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Sepertinya perdana nih Bu ya. Iya. Betul, perdana kali ini Ibu Darti menyempatkan diri walaupun sepertinya lagi sibuk Bu ya ini. Ya. Sibuk sekali sepertinya. Beliau hadir berbagi pengalaman kepada kita ya Bu ya. Ya. Sebelum kita lanjutkan obrolan kita, Bu Darti. Saya biasanya menyapa Bu Darti nih. Iya, boleh. Akrabnya Bu Darti. Ya Bu ya. Iya. Silakan Bu Darti menyapa dulu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga informasi yang nanti akan saya sampaikan menambah pemahaman dari masyarakat tentang bagaimana sih Puskesmas Pelayanan Ramah Anak di UPTD Puskesmas Rawabening, Kabupaten Oku Timur. Terima kasih Bu Darti. Jadi sahabat podcast, yuk mari kita simak sampai selesai ya. Ini bukan cerita yang apa Bu ya, ini sangat bermanfaat tentunya. Nanti bisa dijadikan percontohan nih bahwa Puskesmas itu kalau memberikan layanan kepada masyarakat khususnya ramah anak, ini loh contohnya loh gitu. Boleh. Ya. Nah, Bu Darti, sebelum kita ngobrol nih, mungkin Ibu bisa cerita nih profilnya Puskesmas Rawabening seperti apa? Oh, terima kasih. Ya, Puskesmas Rawabening itu sangat luas dengan jumlah desa itu ada 22 desa 22 dengan desa. Jumlah penduduk 45.955. Nanti 22 desa itu ada 3 pustu atau puskesmas pembantu dan 22 poskesdes. Nah, di 22 poskesdes ada 56 posyandu yang sudah integrasi layanan primer. Nah, itulah wilayah yang ada di UPTD Puskesmas Rawabening. Wilayah kerjanya luas Bu ya. Benar. Paling luas nggak Bu? Apa masih yang nomor keberapa? Ya, nomor 2. Nomor 2 sepertinya ya. Dengan luas wilayah yang begitu besar, artinya wilayah kerjanya Puskesmas Rawabening itu cakupannya orangnya banyak, luas wilayahnya luas. Benar, ya Bu ya, dan banyak terdapat layanan kesehatan di dalamnya. Iya. Ngobrol yang lebih lanjut nih Bu Darti, mengawali bincang-bincang kita. Apa sih Bu yang disebut dengan Puskesmas Ramah Anak itu? Oh iya, jadi gini Bu, saya akan menjelaskan Puskesmas Ramah Anak itu apa gitu. Pelayanan ramah anak di Puskesmas yang pada dasarnya adalah pelayanan kesehatan menempatkan anak sebagai bagian terpenting dalam proses pelayanan. Jadi bukan hanya bagaimana kita mengobati penyakit anak, tetapi pelayanan kesehatan yang memenuhi hak-hak anak yang ada di situ. Kemudian mengutamakan juga keselamatan dan kenyamanan anak, tidak diskriminatif terhadap anak, menghargai pendapat anak pada usianya dari 0 sampai 17 tahun, 50 hampir 18 tahun. Ya, hampir 18 tahun. Jadi Puskesmas Ramah Anak ini bagaimana kita Puskesmas itu supaya nyaman dengan tenaga-tenaga kesehatan yang profesional di situ. Nah, petugas kesehatan di situ harus mampu berkomunikasi dengan bahasa yang sangat sederhana yang dimengerti anak. Jadi kita bersahabat dengan anak. Nah, tidak menakut-nakuti anak, wah yuk gitu kan, enggak. Nah, memberikan penjelasan sebelum melakukan pemeriksaan ataupun tindakan serta melibatkan orang tuanya sebagai pendamping. Nah, lingkungan Puskesmas juga harus mendukung, yaitu adalah ya harus bersih, harus nyaman, memiliki sarana edukasi yang menarik perhatian dari ada anak. Contohnya ada taman bermain anak, ada tempat ruang tunggu anak sendiri, kemudian ada ruang ASI ataupun
ruang baca anak. Nah, di situ untuk menambah anak itu, oh saya itu nggak kayak di rumah sakit gitu, sehingga anak itu nggak takut untuk datang ke puskesmas. Mungkin itu, Bu. Artinya Bu Darti begini, namanya puskesmas ramah anak ini fokusnya bukan pada pengobatannya aja, Iya, bukan ya. Artinya bagaimana menciptakan anak kalau datang ke puskesmas itu bukan tempat yang menakutkan. Nah, bener. fokus juga untuk tenaga kesehatan ya Bu. Iya. Artinya tenaga kesehatan itu mampu bisa berkomunikasi. Iya, Kalau saya bisa katakan non verbalnya Bu ya. iya, Begini, kalau perawatnya atau petugas gizinya atau iya. punya wajah yang Serem. serem, Hmm. itu anaknya pasti kan Iya, takut. Nah, iya, jadi harus punya ekspresi wajah Iya. yang semanis mungkin, iya, senyumnya selebar mungkin. iya, Begitu Bu ya? iya, Gitu. Nah, betul. artinya sahabat harmonis bahwa pelayanan ramah anak ini pasti dianggap penting ya Bu ya? Iya, betul. Nah, mengapa Bu ini? Kok dianggap penting seperti apa ini? Ya karena kita harus melindungi hak anak yang ada di wilayah puskesmas kita. Nah, pelayanan ramah anak ini kenapa sangat penting? Karena puskesmas merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang dekat dengan masyarakat dan menjadi tempat anak untuk mendapatkan berbagai pelayanan kesehatan. Nah, melalui puskesmas ramah anak, kami ingin memastikan bahwa anak itu ada nyaman, perasaan aman, dihargai, kemudian tidak takut datang ke puskesmas. Nah, ini penting karena pengalaman pertama anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan itu mempengaruhi Iya, nantinya benar-benar. apakah dia mau lagi datang ke puskesmas atau tidak. Nah, juga ada manfaatnya. Nah, kita lihat juga tumbuh kembang anak di situ, begitu Benar, Ibu. Bagus sekali Bu ya. Sebenarnya kalau setiap puskesmas menerapkan ini, pasti anak-anak di wilayah kerja Insya Allah. masing-masing itu Iya, nggak takut. Karena begini Bu, puskesmas kan tidak hanya untuk pengobatan nih Iya, ya. Karena iya. gini, masyarakat itu masih yang ada dalam pikiran itu Iya. Bu, kalau sakit baru ke puskesmas. Iya. Padahal kan tidak. Tidak, Padahal nggak sakit pun iya, sebenarnya anak-anak ini ya ke puskesmas bisa Iya. bisa dipantau Tumbuh tumbangnya kembangnya. ya, bisa gizinya. Iya, Begitu Bu ya? iya. Nah, ini Bu, kita lanjut ya, kita Iya. lanjut bincang-bincang kita. Apa Bu komitmen dari UPTD Puskesmas Rawabening ini dalam memberikan layanan ramah anak ini? Yang jelas menyediakan pelayanan sesuai standar. Seperti apa yang Ibu katakan tadi, supaya tidak takut harus apa gitu. Nah, Puskesmas Rawabening adalah melakukan pelayanan dengan pelayanan prima 5S Apa itu, Bu? standarnya. Senyum, sapa, salam, dan sopan dan santun. Itu Boleh. yang pertama. Kemudian meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. Bagaimana tenaga kesehatan itu bisa berkompetensi di situ. Dilatih ya Bu ya? Iya, ada Oh, pelatihan. ya. Kemudian menyediakan sarana dan prasarana yang aman. Nah, itu ada contohnya juga, ada taman bermain anak, kemudian untuk kamar mandi ya khusus anak, seperti itu kami sediakan. Kemudian memberikan pelayanan yang tanpa diskriminasi. Jadi tetap anak itu melibatkan keluarga dengan proses-proses pelayanan yang ada di puskesmas gitu Bu. Gitu sahabat harmonis. Bagus kan? Sebenarnya program ini kalau memang semua puskesmas ramah anak semua Bu, saya yakin deh puskesmas di Oku Timur ini, Iya. ya, oke. Ibu, kita lanjut Bu ya. Iya. Sebenarnya gini Bu, tadi kita bicara tentang pengertian. Nah, sekarang konsepnya sendiri seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci, konsep pelayanan ramah anak seperti apa? Terima kasih. Nah, Puskesmas Ramah Anak ini bukan cuma tentang menyediakan tempat yang menarik bagi anak, tapi paling utama adalah bagaimana seluruh proses pelayanan kesehatan benar-benar menempatkan anak sebagai bagian yang penting yang harus kita lindungi, kita dengarkan dan kita layani dengan baik Bu, gitu. Oke, itu konsepnya seperti itu Bu ya. Iya. Jadi namanya ramah anak ini Bu, bukan hanya ramah bicara, Iya. bukan betul. hanya berkomunikasi, tapi Iya. juga ramah lingkungan, Iya. juga ramah dalam proses layanannya Iya. gitu. Jadi anak itu benar-benar, wah kalau saya ke puskesmas artinya ini tempat nyaman loh Iya. gitu, seperti itu. Baik Bu Darti, kita lanjut lagi nih ngobrolnya nih ya. Iya. Nah, tadi kita bicara masalah konsep ya, konsep dalam pelaksanaan proses
pelayanan ramah anak. Nah, Iya. sebenarnya apa sih Bu yang menjadi hak anak ketika memberikan, kita sebagai nakes memberikan pelayanan kesehatan, haknya itu apa ya yang perlu Iya. didapatkan, yang harus didapatkan dari Iya. anak sendiri? Pada prinsipnya setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, nyaman, dan tidak diskriminatif. Itu saya ulangi lagi. Nah, ketika anak itu datang ke puskesmas, bukan hanya penyakitnya yang kita perhatikan, tetapi bagaimana hak anak itu dan kebutuhan anak apakah sudah terpenuhi atau belum. Kemudian ada hak anak mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang kompeten, mendapatkan informasi yang mudah dipahami seusia anak tersebut gitu ya. Kemudian diperlakukan ramah serta memberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan dan perasaannya. Anak juga memiliki hak gitu, hak yang privasi dan perlindungan. Karena itu dalam memberikan pelayanan, kita harus menjaga martabat anak dan menciptakan suasana yang membuat anak itu merasa nyaman. Nah, selain pengobatan, ya ketika dia sakit, anak juga punya hak mendapatkan pelayanan. Kan ada di puskesmas itu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, mendapatkan pelayanan promotif dan preventif itu bisa Bu di puskesmas. Sepertinya apa gitu. Contohnya imunisasi, kemudian pemantauan tumbuh kembang anak. Itu yang preventif Bu ya? Iya, kemudian ada pelayanan gizi, kemudian ada pelayanan gigi dan mulut, kemudian edukasi bagaimana sih hidup sehat gitu, serta pelayanan kesehatan anak pada usia remaja itu juga ada, seperti itu. Jadi kalau saya bisa simpulkan paket komplit nih Bu. Iya. Jadi saat anak itu datang ke puskesmas, paket komplit tadi yang Ibu jelaskan tadi, itu seharusnya didapatkan oleh anak. Begitu Iya, Bu? betul. Seperti itu. Makanya dibutuhkan nakes yang kompeten. Nah, seperti itu. Baik untuk dalam saat menyambut anak sampai dia melaksanakan proses pelayanannya, itu harus memberikan hak anak secara penuh. Iya, betul Bu Epi. Sahabat podcast, mari kita simak lagi ya bincang-bincang kita. Sepertinya masih panjang Ibu, kita bincang-bincang. Menarik gitu ya? Sepertinya nih Bu ya. Oke. Ibu begini, tadi kita bicara masalah konsep sudah. Tentunya Bu, dalam memberikan layanan ramah anak ini ada dong indikator atau ukurannya. Kok kenapa puskesmas Rawabening contohnya ini sudah menerapkan ramah anak, puskesmas yang lain ini belum. Tentunya ada ukuran atau indikator yang sudah dicapai oleh puskesmas Rawabening. Begitu Bu ya? Ya, gimana? Ya, itu tentu saja Bu. Puskesmas ramah anak tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya fasilitas bermain anak. Lebih luas dari itu, ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Pertama, ada komitmen puskesmas untuk memberikan pelayanan itu berorientasi kepada kepentingan anak yang terbaik gitu ya. Yang kedua, tenaga kesehatan yang ramah dan kompeten. Nah, mampu berkomunikasi dengan anak seusianya gitu, sabar dan tidak diskriminatif, serta menghargai anak dan keluarganya. Yang ketiga, sarana dan lingkungan puskesmas yang aman, bersih, nyaman, tidak puskesmas yang menakutkan gitu ya. Kemudian termasuk fasilitas sanitasi dan akses pelayanan itu. Kemudian yang keempat, pelayanan harus tidak diskriminatif dan mendapatkan akses untuk semua anak, termasuk anak yang dengan berkebutuhan khusus. Nah, yang kelima, pelayanan kesehatan yang diberikan harus berkomprehensif. Nah, bukan hanya mengobati ketika anak sakit. Nah, tetapi pada saat dia datang mencakup semua imunisasi, pemantauan tumbuh kembang, gizi, kesehatan gigi, kesehatan pada usia anak sekolah, remaja, serta berbagai upaya promotif preventif yang ada di puskesmas. Begitu. Artinya Bu, tadi Ibu jelaskan banyak indikatornya itu Bu ya. Dan semua ini sudah puskesmas Rawabening sudah penuhi, ada semua indikatornya. Makanya disebut puskesmas Rawabening menjadi puskesmas ramah anak. Nah, gimana Sobat Harmonis? Apakah di tempat Anda, di tempat kita semua, puskesmasnya sudah memberikan layanan seperti ini ya? Harapan kami sih semuanya sudah ya Bu ya, semua puskesmas sudah memenuhi indikator atau memenuhi standar dikatakan puskesmas ramah anak. Nah, jadi bisa saya katakan Bu,
Puskesmas ramah anak itu tidak hanya ramah pada anaknya, Iya, tetapi seluruh ekosistem yang yang ada di ada sekelilingnya, sama ya. baik itu petugasnya, Iya, baik itu lingkungan betul. puskesmasnya, yaitu dan juga kualitas dari tenaga kesehatannya. Kesehatannya. Komplit juga Bu ya. Oke. Baiklah Ibu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan seperti tanya jawab Bu ya. Iya, Kita ngobrol, boleh kita lah, ngobrol, iya kita dong. ngobrol. Nah, Ibu, kalau masyarakat nih, masyarakat datang ke Puskesmas Rawabening membawa anaknya ke sana. Mm-mm. Sebenarnya layanan apa yang harus diberikan? Tadi Ibu sudah jelaskan sih banyak, tapi mungkin bisa lebih dijelaskan lagi. Iya. Anak kalau ada ibu, Ya, ada orang tua Iya. membawa anaknya ke Iya. puskesmas. Iya. Nah, apa yang harus dijelaskan lebih rinci lagi nih Bu, gimana? Oke, terima kasih Bu Epi. Nah, layanan kesehatan anak di puskesmas sebenarnya cukup luas dan diberikan secara berkesinambungan sesuai kelompok usia, nah gitu ya. Nah, pada usia anak bayi dan balita ada pelayanan pemeriksaan kesehatan nih. Ada imunisasi, ada pemantauan tumbuh kembang dan pemantauan status gizi serta pemberian vitamin sesuai dengan program serta kesehatan konseling pada orang tua yang membawa bayi Anaknya, dan balitanya. anaknya. Kemudian untuk anak usia sekolah, nah puskesmas bekerja sama dengan sekolah melalui UKS dan berbagai kegiatan screening sekolah gitu. Nah, pemeriksaan itu dapat mencakup status gizi, kemudian kesehatan gigi dan mulut, penglihatan, pendengaran, serta pemeriksaan lain sesuai dengan program. Yang ada adalah kegiatan imunisasi juga bias gitu kan, itu ada juga. Nah, untuk remaja itu ada tersedia juga pelayanan lebih menyesuaikan kebutuhan mereka seperti konseling, kesehatan reproduksi, gizi, kesehatan dan kesehatan jiwa. Kemudian ada juga pencegahan perilaku yang berisiko dan pada saat pelayanan kesehatan lainnya melalui program-program yang ada di puskesmas gitu loh. Ternyata banyak juga. Iya. Nah, jadi Sobat Harmonis, apabila Anda selaku orang tua, nah yang punya anak silahkan bisa datang ke puskesmas, Boleh. manfaatkan layanan yang di sana. Nah, Betul. bagi Anda apabila usia remaja juga mungkin bisa datang ke puskesmas Bu, Iya. mendapatkan layanan seperti yang Bu Iya. tadi Bu Darti sampaikan, seperti itu. Benar Bu ya? Iya, betul. Oke. Nah, Ibu, kita lanjut lagi nih. Iya. Nah, bagaimana Bu cara petugas atau nakes-nakes di puskesmas ini Bu berbuat bagaimana nanti sehingga anak yang datang itu kok tidak takut? Apa upaya yang dilakukan Bu? Iya. Memang benar Bu. Kan kebanyakan biasanya Bu ya, Iya. anak kalau di bawah itu Iya, kan iya, Bunda, Ibu takut. Iya, Nah, iya. makanya biasanya apa dari masuk pertama ini bagaimana? Apa yang dilakukan? Oke, memang benar bagi sebagian anak yang datang ke puskesmas itu pengalaman yang membuat merasa takut itu biasanya karena apa? Dalam konsep pelayanan ramah anak kami tidak hanya memperhatikan aspek medisnya, Ya, tapi betul, Bu. juga dengan kenyamanan dan kondisi psikologis anak. Jadi bagaimana anak itu tidak takut ke puskesmas. Yang pertama, kami berusaha untuk menyambut dengan ramah anak itu gitu. Gimana cara Ibu? Halo. Iya, halo. Oke. Apa kabar? Kenapa, Dek? Gitu ya. Terus menggunakan bahasa-bahasa yang lembut dan mudah dipahami oleh anak tersebut. Yang kemudian mereka melakukan pemeriksaan dan tindakan petugas memberikan penjelasan terlebih dahulu. Jadi ada inform consent intinya ya, bahwa oh ditanyain dulu bagaimana supaya anak itu tidak takut. Nah, kemudian pemeriksaan dan tindakan petugas memberikan penjelasan itu tidak dengan mencucu gitu ya. Tapi paling tidak harus dengan ramah gitu. Ekspresi Iya, wajah sangat ekspresi, menentukan iya, berarti nih, Bu gitu. ya. Nah, kemudian memahami apa yang akan dilakukan gitu ya. Kami juga melibatkan orang tua ataupun pendamping biasanya gitu, membantu memberikan rasa nyaman kepada anak. Ibu, anaknya dibawa ke sini gitu. Nah, itu contoh. Puskesmas tidak juga berupaya untuk agar bersih dan nyaman tempatnya. Kalau puskesmasnya itu enggak Kotor. bersih, enggak nyaman, kotor, kan Iya. tidak nyaman juga untuk Bagi mereka. Nah, serta memiliki media untuk membuat anak tertarik gitu. Medianya apa? Boleh ada pojok baca gitu, seperti itu. Ada Bu. hiburan nih berarti Bu ya. Iya, betul. Nah, jadi pesan nih, pesan bagi seluruh nakes yang tidak bisa senyum, mungkin mulai hari Iya, ini harus pasang senyum yang Iya. selebar-lebarnya Ibu ya. Karena Iya. kalau kesan pertama Iya, yang anak dapatkan, apalagi ini anak baru pertama dibawa ke betul. puskesmas, kesan pertama yang didapatkan
yang dilihat adalah tenaga kesehatan yang jutek, Ya, betul. Ya. yang ekspresi wajahnya tidak friendly. Iya. Nah, jadi mungkin ini kesan pertama yang harus dibuat, Bu, ya. Iya, Kesan iya, pertama. betul. Mungkin nggak hanya pada anak nih, Bu, ya. Betul. Untuk seluruh pengunjung puskesmas, Iya. siapapun dia, apapun dia, Betul. sambutannya harus seramah mungkin. Gitu ya, Bu, Betul, ya. Bu. Oke. Nah, Bu, bincang-bincang masalah pelayanan kesehatan di Rawabening khususnya untuk kegiatan ini, Bu, untuk ramah anak ini. Ibu berarti mungkin ada nih, pasti ada nih, ada inovasi. Iya. Ini mungkin gongnya nih, Iya. artinya sesuatu hal yang membanggakan Iya. di Puskesmas Rawabening. Apa nih, Bu? Ceritakan dong. Inovasi apa yang sudah Iya, ada boleh. di Puskesmas Rawabening? Terima kasih. Puskesmas Rawabening itu kan wilayahnya luas. Ya. Jadi kita berusaha untuk di Puskesmas Rawabening ini bekerja sama dengan desa, bekerja sama juga dengan semua stakeholder yang ada Lintas di sektor, wilayah ya. lintas sektor dan yang lain-lain. Nah, di situ kemarin saya paparkan bahwa di Puskesmas Rawabening itu punya nih inovasi gitu. Apa? Satu, ada suluh balita. Apa itu, Bu? Nah, suluh balita itu balita yang tidak mau datang ke posyandu, tidak mau datang ke pelayanan kesehatan, kita suluh, kita datangi Datang ke rumah Ya, dengan kunjungan rumah. rumah. Bisa di situ dilakukan pelayanan kesehatan. Kemudian kalau tidak mau datang, ajari mereka, kasih promosi bagaimana sih supaya mereka itu mau datang ke posyandu ataupun ke puskesmas, pelayanan kesehatan yang ada di wilayah baik Poskesdes maupun di Pustu. Kemudian ada satu lagi, Bu, inovasinya, yaitu gerbang atas kuning bawah merah. Gerbang atas kuning bawah merah. Nah, apa itu? Gerakan atasi stunting dan bawah garis merah. Maksudnya apa? Ya, kita berusaha untuk mencegah terjadinya stunting di wilayah kita dan anak-anak yang mulai balita itu tumbuh kembangnya mulai menurun, ada di garis merah. Nah, itu kita lakukan. Satu, bisa juga pemberian PMT yang sudah disediakan. Kemudian diperiksa secara rutin setiap 2 minggu sekali paling tidak. Bagaimana sih, apakah dia berat badannya bisa naik atau bagaimana. Dan alhamdulillah di wilayah UPTD Puskesmas Rawabening tidak ada anak-anak yang stunting. Langsung diintervensi. Iya, kalau betul. Didapatkan apa tadi, Bu? Garis kuning? Iya, di bawah garis merah gitu. Artinya inovasi gerbang atas kuning bawah merah itu intinya mendeteksi secara dini kalau ada bayi ada balita yang di bawah garis merah, gercep langsung diintervensi. Gitu, ya. Oke. Unik ya? Unik sekali. Gerbang atas kuning bawah merah itu artinya inovasi dari Puskesmas Rawabening itu, ya, Bu, ya. Iya. Salah satunya itu, salah dua, mungkin salah tiganya. Yakin kalau ada waktu lebih panjang lebih banyak diceritakan inovasi yang ada di Puskesmas Rawabening. Gitu ya, Bu, ya? Ya. Oke. Baik, Ibu, kita lanjut lagi. Boleh. Nah, pelayanan ramah anak ini tidak mungkin itu pelaksananya hanya puskesmas saja. Pasti perlu dukungan. Iya. Pasti perlu adanya support atau kerjasama dari manapun, dari lintas sektor manapun. Jelaskan, Ibu, bisa boleh. Okay. Betul sekali, Bu. Pelayanan ramah anak tidak bisa berjalan sendiri. Iya. Nah, puskesmas membutuhkan dukungan kolaborasi dari berbagai pihak. Di tingkat wilayah kami perlu koordinasi. Nah, koordinasinya dengan siapa? Dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Nah, terutama untuk menggerakkan masyarakat menciptakan lingkungan yang untuk mendukung kesehatan anak. Kemudian ada juga tim penggerak PKK, kemudian kader posyandu yang sangat-sangat penting karena mereka itu berada di dekat dengan anak-anak dan keluarga. Kemudian kader dapat membantu mengedukasi orang tuanya gitu. Kemudian memantau tumbuh kembang, mendorong keluarga ke posyandu serta menyampaikan kepada petugas apabila ditemukan anak-anak yang membutuhkan tindak lanjut dari pemantauan ibu-ibu tadi. Kemudian kami juga bekerja sama dengan sekolah melalui UKS. Nah,
terutama dalam pelayanan kesehatan usia sekolah. Nah, kegiatan ini dapat berupa penjaringan. Nah, contoh ada bulan Juni dan Agustus ini penjaringan anak sekolah. Berarti bulan ini Bu ya? Iya, Oh, iya. oke. Kemudian ada edukasi PHBS dan gizi. Ada pemeriksaan kesehatan, kemudian kesehatan gigi dan mulut, imunisasi sesuai dengan program serta tindak lanjut apabila ditemukan masalah kesehatan. Nah, itu yang tidak kalah pentingnya Bu untuk orang tua dan keluarga. Karena pelayanan kesehatan anak tidak berhenti hanya di puskesmas saja, tetapi bagaimana sesudah itu diberikan dari tenaga kesehatan kemudian dilanjutkan ke keluarga dan orang tua yang ada di rumah. Begitu. Nah, dengan kolaborasi yang seperti ini, kita harapkan pelayanan ramah anak ini tidak hanya terjadi di ruang pelayanan puskesmas saja, tapi menjadi gerakan bersama di lingkungan keluarga, sekolah, serta masyarakat. Artinya gitu. semuanya harus terlibat Iya, sesuai dengan betul. perannya Benar, masing-masing Ibu. ya. Karena semua ini tidak akan bisa menjadi berhasil Iya, kalau tidak ada keterlibatan antara semua tadi Bu ya. iya, betul. Oke, baik. Ibu, nah ini kita bicara lebih luas lagi. Kalau kita hubungkan dengan program Kabupaten Layak Anak nih Bu, Iya. nah kan sebenarnya apa Bu nih hubungan antara indikator Kabupaten Layak Anak ini dengan pelayanan kesehatan ramah anak di puskesmas? Iya. Ada hubungannya Bu? Nah, hubungannya sangat erat Ibu kalau itu. Nah, Kabupaten Layak Anak pada prinsipnya merupakan upaya bersama untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dan anak mendapatkan perlindungan. Salah satu hak yang sangat penting adalah hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Karena itu puskesmas mempunyai peran strategis dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Nah, kontribusi dimulai dari pelayanan bayi dan balita, imunisasi, pemantauan tumbang, pelayanan gizi, pencegahan stunting. Karena anak usia sekolah, remaja, itu ada pemeriksaan gigi dan mulut sampai ke deteksi dini berbagai masalah kesehatan. Nah, selain itu pelayanannya harus diberikan secara aman dan nyaman, berkualitas dan tidak diskriminatif. Nah, anak harus merasa dihargai, kemudian didengarkan untuk apa? Untuk dilindungi semua hak-haknya itu gitu. Jadi puskesmas ramah anak merupakan suatu bentuk nyata kontribusi sektor kesehatan untuk mendukung Kabupaten Layak Anak. Nah, ketika anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, sehat, terlindungi dan mendapatkan kesempatan untuk tumbuh kembang yang baik, maka kita ikut membangun fondasi Kabupaten Layak Anak. Mungkin seperti itu, Ibu. Artinya salah satu indikator Kabupaten Layak Anak ini adalah Iya. layanan seperti tadi Bu Iya, ya. betul. Oke, baik Ibu. Dan kabupaten kita Bu sepertinya sudah mendapatkan penghargaan ya Bu Iya, ya. betul. Oke. Mungkin salah satunya kerja keras dari Iya. Puskesmas Rawabening sebagai kontribusi di Semua, bidang Ibu. kesehatan. Salah Iya, satunya, betul. Iya. salah yang lain salah banyak. Artinya banyak sekali peran, Iya. tapi salah satunya adalah Puskesmas Iya. Rawabening. Oke. Bu Darti, ada tidak Bu? Mungkin namanya sebuah program, pasti dalam pelaksanaannya mungkin butuh adanya tantangan Iya. yang perlu kita punya untuk bagaimana cara mengatasinya seperti itu. Kalau bisa, kalau boleh tahu atau mungkin bisa Bu Darti jelaskan tantangan yang selama dihadapi apa Bu dalam melaksanakan kegiatan ini atau program ini? Ya, memang dalam mewujudkan pelayanan ramah anak tentunya ada beberapa tantangan deh. Tapi kami melihat tantangan ini sebagai proses untuk terus melakukan perbaikan. Yang pertama, kebutuhan anak sangat beragam. Kemudian kita melayani bayi, balita, anak usia sekolah sampai ke remaja, masing-masing membutuhkan pendekatan tersendiri dan berbeda-beda di setiap anak gitu. Kemudian ada anak yang merasa takut ketika datang ke Vaskes gitu ya. Karena itu petugas harus terus-menerus meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi. Kemudian pendekatan kepada anak agar anak itu merasa nyaman. Dari sisi fasilitas, kita juga terus berupaya memastikan lingkungan pelayanan di puskesmas itu aman, bersih, nyaman, serta mendukung kebutuhan untuk pelayanan. Nah, tantangan berikutnya adalah meningkatkan kesadaran orang tua. Ini yang agak sulit. Kami ingin masyarakat memahami bahwa puskesmas itu bukan hanya untuk
tempat berobat Nah, saja iya, gitu. betul. Ketika anak sakit, nah baru datang ke puskesmas. Tetapi pada saat anak sehat mereka takut. Nah kemudian puskesmas juga menjadi tempat. Menjadi tempat apa Ibu? Menjadi tempat untuk pemantauan tumbuh kembang anak, Iya. juga pelayanan-pelayanan yang lain. Nah sangat penting adalah penguatan. Nah di penguatan ini, penguatan dukungan lintas sektor. Nah itu yang paling penting. Kemudian juga dukungan dari pemerintah, kader posyandu, orang tua, masyarakat. Sehingga pelayanan ini lebih dekat lagi ke masyarakat. Mungkin itu. Artinya terus berproses Bu ya. Iya, Terus berproses, terus membenahi gitu. benar. Apa yang mungkin tahun ini belum maksimal kita Iya, maksimalkan kembali. iya betul. Semangat terus Bu Darti ya. Terima kasih. Artinya kalau kita semangat, apapun itu pasti bisa dilaksanakan. Iya. Betul Bu ya? Iya. Oke, nah bincang-bincang tadi sudah kita jelaskan Bu Darti panjang lebar. Sahabat podcast, mau tahu tidak apa sih yang sudah dicapai nih? Prestasi apa sih yang sudah sampai atau menjadi hasil kerjanya Puskesmas Rawabening? Apa Bu prestasinya yang sudah terima dicapai? kasih. Nah, UPTD Puskesmas Rawabening ini menjadi satu-satunya puskesmas Satu-satunya. Kabupaten Oku Timur yang Mm-mm. sudah puskesmasnya ramah anak. Nah, Kemudian puskesmas satu-satunya di Sumatera Selatan ya, pada tahun 2025 menjadi puskesmas ramah anak. Sumatera Selatan juga Iya, satu-satunya satu-satunya di 2025. 2025. Kemudian untuk Indonesia kami ada di urutan 11 Indonesia. Luar biasa, gitu. tepuk Terima tangan. kasih. Prestasi ini Iya. sungguh membanggakan Ibu ya. Iya, Bangga bagi puskesmasnya, bangga bagi dinasnya, bangga bagi kabupatennya. amin. Untuk itu sahabat podcast, dari 24 puskesmas yang ada di Oku Timur, yuk contoh salah satu program terbaik ini ya di Puskesmas Rawabening. Kita bisa mencontoh bagaimana pelaksanaan, bagaimana memberikan layanan ramah anak sehingga prestasi ini bisa dipertahankan atau bahkan nanti bisa lebih ditingkatkan kembali. Amin. Nah, sahabat podcast, tidak terasa sudah lama ini Bu Darti, setengah jam lebih kita bincang-bincang, kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita. Mungkin lain kali, lain waktu bisa Bu Darti kesini kembali, berkunjung ke studio kami. Boleh. Untuk membahas program-program yang lain, tentunya yang the bestnya nih, kegiatan-kegiatan yang ada di Puskesmas Rawabening. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dari Bu Darti selaku Kepala Puskesmas Rawabening untuk masyarakat Oku Timur pada umumnya, utamanya tentang layanan ramah anak. Monggo Bu, silakan. Terima kasih. Pesan kami kepada seluruh masyarakat Kabupaten Oku Timur, mari bersama-sama kita wujudkan lingkungan yang sehat, aman, dan ramah bagi anak. Jangan menunggu anak sakit untuk datang ke puskesmas. Manfaatkan pelayanan kesehatan untuk imunisasi, pemantauan tumbuh kembang, gizi, deteksi dini, serta pemeriksaan kesehatan dan konsultasi. Nah, kami di UPTD Puskesmas Rawabening berkomitmen memberikan pelayanan yang aman, nyaman, ramah, dan berkualitas. Anak-anak tidak perlu takut datang ke puskesmas karena kami hadir untuk membantu dan menjaga kesehatan mereka. Mari kita jaga anak-anak bersama karena anak sehat hari ini adalah generasi yang kuat untuk masa depan Oku Timur. Salam sehat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Darti. Terima kasih Bu Darti atas segala penjelasannya, atas segala cerita pengalamannya dalam mewujudkan Puskesmas Ramah Anak di UPTD Puskesmas Rawabening. Mari kita contoh, mari kita ciptakan juga untuk semua puskesmas yang ada di Oku Timur. 23 puskesmas bisa mencontoh, bisa melihat bagaimana penerapan program ini untuk bisa kita laksanakan di Oku Timur ini. Baiklah. Terima kasih kembali ya Bu. Baru hari ini kami bisa mampir ke podcast Harmoni dan semoga podcast ini akan terus berjaya dan bermanfaat untuk kesehatan masyarakat di Kabupaten Oku Timur. Terima kasih kembali Bu Darti, juga terima kasih kepada seluruh
Sahabat Harmonis, dimanapun Anda berada, mungkin kita cukupkan saja bincang-bincang kita pada hari ini. Jangan lupa terus ikuti tayangan podcast Harmonis untuk mendapatkan informasi yang edukatif, inspiratif, dan terpercaya di channel YouTube kami @podcastharmonis. Saya Evi, undur diri, pamit untuk kegiatan pada hari ini. Semoga kita selalu sehat. Ingat sehat, ingat podcast Harmonis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam harmoni.